Selamat malam, perkenalkan nama saya Warisoniman Harefa. Saya berasal dari Nias dan saya kuliah di salah satu universitas ITBI, Institut Teknologi Bisnis di Kota Medan. Baik, malam hari ini saya akan menjelaskan eh, bagaimana cara membuat project dalam bentuk coding. Yang pertama kita buka SAM. Ini sama ini berfungsi, ini udah, kalau ini udah hidup, ini supaya kode yang kita buat, yang kita rancang tidak terganggu. Ini supaya uh, lancar. Baik, yang pertama kita buka Visual Studio. Ini Visual Studio ini adalah tempat di mana kita rancang sebuah coding. Oke, ini adalah coding yang saya rancang mulai dari tab 1, tab 2, tab 3, tab 4 sampai tahap ini. Di dalam coding ini saya rancang tentang pekerjaan saya, yaitu tentang pegadaian. Di dalam sebuah pegadaian ada yang namanya tahap-tahapan untuk cara membuat menyimpan data. Yang pertama kita buat judul. Saya buat judulnya adalah PT Gadai Ogan Baru. Di dalam PT Gadai Ogan Baru ada yang namanya nama lengkap, ini dan nomor HP dan alamat dan jenis barang lainnya dan nilai pinjaman dan tanggal jatuh tempo ini. Ini semua nanti hasil inputan kita di salah satu website kita sendiri. Oke, inilah jenis coding, ini bahasa programan. Dan untuk mengetahui kode yang kita rancang ini berhasil atau tidak, nah, yang pertama kita buka adalah kita buka CMD atau Command Pro. Nah, ini dia. Nah, file yang kita buat itu ada di local D. Kebetulan saya simpan di local D dan namanya pegadaian Ogan. Untuk mengetahui kita panggil, kita buat Ionic server. Inilah cara memanggil kode yang kita buat dari website itu sendiri. Nah, ini lagi tahapan coding. Ini agak nunggu beberapa detik. Ini lagi tahapan proses untuk menampilkan hasilnya. Sabar ya, karena di dalam programan itu harusnya butuh supaya sport dia harus butuh RAM yang besar.
SSD. Nah, ini udah mulai tampil. Ini bahasa programa. Nah, ketika dia udah mulai ini dia teman-teman. Ini adalah selamat datang. Ini adalah pinjaman mulai dari 300. Jadi di bawah 300 itu nggak bisa diterima, nggak bisa diinput di dalam sebuah database. Ini keamanan. Dan untuk ini adalah registrasi. Ini registrasi untuk menginput data. Ini adalah riwayat yang sudah menggadai barang. Bila cocok yang saya input. Dan ini juga data-data nasabah yang sudah terdaftar. Atau misalnya ada barang-barang yang sudah ditebus. Nah, inilah semua data-data nasabah. Untuk contohnya kita buat adalah waris. Waris nama saya sendiri, Harifa. Kita buat ini. Nomor HP, nasabah. Ini alamat, NIAS, ini jenis barang apa yang digadai nasabah tersebut. Misalnya kendaraan. Oke. Terus ini nilai pinjaman kendaraannya berapa? Kendaraan 3 juta, 4 juta. Nah, tanggal berapa dia gade? Tanggal hari ini. Oke. Wajib juga kita foto nasabah tersebut untuk kita upload di sini. Tahu dari galeri. Baslah. Tadi mana lagi kita buatlah. Kita buat aja lah, inilah contohnya ya. Open. Kita daftarkan sekarang. Nah, berarti kalau registrasi berhasil, berarti datanya itu udah berhasil tersimpan di database. Untuk mengetahuinya, kita lihat di sini. Tadi ada dari sini. Inilah data-data yang tersimpan itu. Kendaraan. Atau bisa kita cari di sini. Tadi namanya itu kendaraan. Nah, inilah dia langsung tampil dia. Kita buat aja nama barangnya, otomatis tapi di database. Gitu ya teman-teman. Dan ada lagi satu lagi, karena kita buat supaya ini jadi di HP kita, aplikasi yang kita rancang itu bisa kita buat di HP. Kita harus membuat APK-nya. Ini ya hasil dari sama dengan tadinya. Ini kan bisa dibuka dari HP. Nah, ini bisa kita buat. Nah, ini ya. Bisa juga. Ini data. Ini. Nah, ini barang. Ini apanya? Nah, ini bisa kita kelola dari HP kita sendiri. Ini ya. Nah, untuk mengetahuinya ada caranya di coding itu sendiri. Yang pertama, kita masuk di data kita. Tersimpan. Ini masuk di Android. Masuk app. Will. Baru output. Baru APK. Oke, ini